فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 164. Qalat Syaikha Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala, fahadhil fawaidul lati a'ananillahu subhanahu wa ta'ala ala jam'iha. Oh, ini sudah hampir habis kan? Tapi masih lumayan istilahnya tambahan-tambahannya ini. Maka ini adalah faedah-faedah yang Allah subhanahu wa ta'ala menolong saya untuk mengumpulkannya fi fawaidis syada'idi umuman, tentang faedah-faedah dari kesulitan-kesulitan, musibah-musibah secara umum, ayyan kana nau'uha, jenis apapun dia. Wa qad dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah fawaida 'azimah lisyiddah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah menyebutkan faedah-faedah yang agung untuk kesulitan, faedah dari suatu kesulitan atau mara bahaya atau bala bencana atau malapetaka, allati hasalat lil muslimina yauma Uhudin khassah, yang dialami oleh kaum muslimin pada waktu perang Uhud secara khusus, fi Zadil Ma'ad, di dalam Zadul Ma'ad, ya, faedah dan pelajaran-pelajarannya. Wa sa'anquluha limazidil faidah. Oh, jelas memang jadi panjang dan bagus, faedah bagus. Di akhir-akhir buku ini saya akan menukilkannya sebagai tambahan faedah. Qala rahimahullah al-fawaidul azimah wal hikamul balighah, faedah-faedah yang agung dan hikmah-hikmah yang mendalam, wal ghayatul mahmudah, dan matlamat-matlamat, tujuan-tujuan yang terpuji, allati hasalat lil muslimin, yang dialami atau didapatkan oleh kaum muslimin, minasyiddatil lati hasalat lahum fi waqa'ati Uhud, yang mereka dapatkan pada waktu peristiwa perang Uhud. Wa qad asyara Allah subhanahu wa ta'ala ila ummahatiha, Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan atau mengisyaratkan kepada induk-induk faedahnya, wa usuliha, dan prinsip-prinsipnya, dasar-dasarnya, fi surati Ali Imran, dalam surat Ali Imran. Baik. Haitsu ftataha al-qissata biqaulih, yang mana Allah membuka cerita tentang perang Uhud dengan firman-Nya, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, dan ingatlah ketika engkau berpagi-pagi berangkat dari keluargamu untuk menempatkan kaum mukminin posisi-posisi untuk berperang. Ada yang di atas gunung rumah, ada yang di sini, ada yang di situ, dan seterusnya. Ada yang di sayap kanan, sayap kiri, dan qalb, yaitu bagian jantungnya, ada yang depan, ada yang belakang. Yang paling belakang itu adalah para tetua, biar tidak banyak gerak tapi juga menahan musuh dari arah belakang. Ila tamami sittina ayah, sampai kelengkapan 60 ayat. Faminha, diantaranya, ta'rifuhum su'a'atibatil maksiyah, Allah memperkenalkan kepada mereka buruknya akibat dari kemaksiatan, wal fashal, dan kegentaran. Fashal asalnya maknanya adalah gagal, ya, itu fail, ya, kegagalan. Tapi kata para mufassirin, fashal dalam ayat tadi, fashiltum, artinya adalah kalian menjadi gentar, menjadi muncul rasa takut kepada musuh. Wat tanazu, dan persengketaan. Kalau pasukan sendiri bersengketa, maka akan jadi melemah, tidak mau lagi saling menolong, boleh jadi. Wa annalladzi asabahum innama huwa bisyu'mi dzalik, dan Allah memperkenalkan kepada mereka bahwasanya musibah yang menimpa mereka waktu itu hanyalah disebabkan oleh kesialan dari perbuatan tadi. Maksiat mendatangkan kesialan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa laqad shadaqakumullahu wa'dah, dan sungguh demi kebesaran kami
Allah telah jujur kepada kalian di dalam menunaikan janjinya. Ittahussunahum bi'idznih. Kalau kira-kira apa? Tuhissunahum. Tatkala kalian merasakan keganasan kepada musuh, yaitu menjadikan musuh merasakan keganasan kalian dengan seizin Allah. Ya, di paruh peperangan pertama pada awal-awal pagi musuh sudah kalah jauh, walaupun muslimin hanya kurang dari sepertiganya. Musuh 1000, muslimin hanya 700, karena yang 300 dibawa pulang oleh Abdullah bin Ubay si munafik itu. Itu pun musuh boleh kalah, muslimin betul-betul kuat sekali dengan seizin Allah. Hatta idza fashiltum, sehingga apabila kalian merasa gentar, tatkala mulai sibuk dengan ghanimah, wa tanaza'tum fil amr, dan kalian bersengketa dalam masalah itu, yaitu persengketaan antara Abdullah ibnu Jubair yang dengan 10 pasukan beliau yang setia dengan 40 orang yang di atas yang tidak setia dengan perintah. Persengketaan di atas Jabal Rumah itu. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian durhaka, walaupun bukan semua, tapi ya yang durhaka saja sekitar 40 orang itu pasukan pemanah. Setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai, yaitu ghanimah. Memang harta itu menimbulkan fitnah selalu. Baik, seperti yang diceritakan oleh Syekh Muqbil di dalam kitab Tuhfatul Mujib. Tatkala datang pemimpin Kaidah itu dulu tuh, Usama bin Laden itu datang mengatakan, kami siap membantu Anda dengan harta banyak, tetapi dengan syarat harta ini untuk membeli senjata. Syekh Muqbil mengatakan, kalau bagi-bagi tanpa syarat, kalau engkau berikan syarat, kami tak perlu hartamu. Nah, begitu Usama bin Laden pergi, langsung 2 murid terbaik Syekh Muqbil malah langsung mengekor dia gara-gara fitnah harta. Demikian pula ketika Abdullah bin Sabit, pemimpin Jam'iyat Ihya'ut Turas, datang ke Syekh Muqbil, siap memberi harta banyak, tapi dengan syarat Syekh Muqbil membuat jam'iyat. Beliau mengatakan, kalau kalian mau bagi-bagi, kalau membuat syarat, kami tak perlu harta kalian. Begitu dia pergi, sejumlah orang berangkat, dan mereka mengatakan, dakwah kita tak akan berjalan kalau kita taat pada ulama. Langsung Syekh Muqbil ceramah menyebutkan kata-kata yang keras terhadap itu. Ujung-ujungnya memang fitnah dengan harta. Akhirnya jadi perpecahan muncul. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Yaitu terkait dengan masalah tadi. Ada yang turun demi mengambil ghanimah, padahal Nabi sudah melarang untuk turun sebelum datangnya perintah. Ada yang setia dengan perintah untuk berjihad, maka menginginkan akhirat. Syekh Muqbil juga menceritakan, ada orang-orang jam'iyat datang. Lalu sebagian ikhwah bilang, sebaiknya kalian di sini aja, kalian belajar, menuntut ilmu. Tahu-tahu orang jam'iyat itu mengatakan, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Yaitu saya bukan ingin seperti kalian. Mengakui. Allah musta'an. Summa sarafakum anhum, lalu Allah memalingkan kalian dari mereka. Yaitu kaum muslimin terpaksa mengundurkan diri, dipimpin oleh Nabi. Liyabtaliyakum, untuk Allah mencabar kalian. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah memaafkan kalian. Sahabat memang lain, tetap Allah sayang pada sahabat, kesalahannya diampuni. Cuma dia sempat mengalami musibah ini dan itu dalam peristiwa tersebut. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, falamma dzaqu aqibata maksiyatihim lirrasul, tatkala mereka merasakan akibat kemaksiatan mereka pada Rasul, wa tanazu'ihim, mereka merasakan akibat buruk dari persengketaan mereka, wa fasyalihim, dan kegentaran mereka, kanu ba'da dzalika asyadda hadzaron wa yaqdha. Maka setelah peristiwa itu mereka menjadi paling waspada dan paling sedar, mengambil pelajaran dari kekalahan terdahulu. Wa taharruzan, berjaga-jaga, min asbabil khudlan, dari sebab-sebab penelantaran. Ya, jangan sampai dengan maksiat itu kita ditelantarkan oleh Allah. Allahul musta'an.
Baik, wa minha di antara faidah dan hikmah dari peristiwa itu, anna hikmatallahi wa sunnatahu fi rusulihi wa atba'ihim, bahwasanya hikmah Allah dan tradisi Allah pada para rasulnya dan para pengikut rasul jarat, yaitu terus berlangsung. Bi an yudawilu marratan wa yudala alaihim ukhra. Terkadang mereka menang, terkadang mereka kalah. Baik, dalwun yaitu apa? Timbai 3 badi. Terkadang badinya naik, terkadang badinya turun. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Baik. Walakin takunu lahumul aqibah, tetapi kesudahan yang bagus adalah untuk mereka, untuk Rasul dan para pengikutnya. Menang kalah itu biasa, tapi pasti kesudahan akhir untuk para tentara Allah Ta'ala, kemenangan itu. Fa'innahum lawing tasoru da'ima, karena seandainya mereka senantiasa menang, dakhala ma'ahumul mu'minuna wal ghairuhum, akan masuk bersama mereka kaum mukminin dan yang bukan mukminin. Munafik pun akan ikut-ikutan menikmati dan mengklaim sebagai mukminin. Walam yatamayyazis shadiqu min ghairih, orang yang jujur tidak terpisahkan dari yang lainnya. Nah, dengan musibah akan terpisahkan mana yang emas dan mana yang bukan emas. Walawin tusira alaihim daima, seandainya mukminin senantiasa kalah, lam yahsulil maksudu minal ba'sah, di sini ba'sah ya, war risalah, tidak akan dihasilkan matlamat dari pengutusan dan risalah. Ya mungkin tak ada yang mau ikut kalau Rasul selalu kalah. Baik, faqtadat hikmatullah an jama'a lahum bainal amrayn, maka hikmah Allah menuntut untuk mengumpulkan, menyatukan bagi mereka dua perkara ini. Terkadang menang agar apa? Mereka bersyukur, dan terkadang kalah agar mereka bersabar dan mengambil pelajaran. Untuk yang mukminin, liyatamayyaza man yattabi'uhum wa yuti'uhum lil haq, sehingga menjadi terpisahkan antara orang yang mengikuti para rasul dan menaati rasul untuk mengikuti kebenaran, wa man ja'u bihi dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh para rasul, mimman yattabi'uhum ala zuhuri wal ghalabati khassah, dari, yaitu terpisah dari orang yang mengikuti para rasul apabila rasul itu menang dan berjaya semata, seperti Musailimah al-Kadzab. Selama perang Nabi dengan orang musyrik, mana Musailimah? Begitu Nabi sudah menang sampai Fathu Makkah, tahu-tahu dia datang mengatakan saya beriman apabila kita kongsi kekuasaan. Niatnya sudah lain. Wa minha, di antara hikmah perang Uhud juga, anna hadza min a'lamir rusul, bahwasanya ini termasuk dari tanda-tanda para rasul. Alam, jamak dari alam, yaitu tanda, alamat. Alamat para rasul memang seperti ini. Kama qala Hirakal li Abi Sufyan radhiyallahu an, seperti kata Heraklius kepada Abu Sufyan radhiyallahu an, sebelum Abu Sufyan masuk Islam tentunya. Hal qataltumuh, apakah kalian memeranginya? Qala na'am, ya. Qal kaifal harbu bainakum, bagaimana peperangan di antara kalian? Qal sijal yudalu alainal marrah wa nudalu alaihil ukhra. Aywa, al-ukhra. Peperangan itu sijal, yaitu setimbang. Terkadang dia mengalahkan kami, terkadang kami mengalahkan dia. Qal kadzalika rasul, maka Hirakal mengatakan demikianlah para rasul itu. Tubtala, mereka dicabar, diuji oleh Allah. Summa takunu lahumul aqibah, kemudian kesudahan yang terakhir, yaitu kemenangan akhir untuk mereka. Baik, dia tahu sejarah. Nah, dengan ini maka Hirakal mendapatkan ilmu. Oh, berarti memang Nabi yang terakhir, Muhammad ini jalannya sudah sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Wa minha, di antara hikmahnya juga, ayyatamayyazal mu'minu shadiqu minal munafiqil kadzib, terpisahkan antara mukmin yang jujur dengan munafik yang dusta. Tentunya ini sifat kasyifah, memang sifat yang menjelaskan memang asal dari mukmin adalah jujur, asal dari munafik adalah pendusta. Bukan berarti oh ada munafik yang jujur, itu jelas
bukan alamat nifak kalau begitu. Jelas alamat nifak adalah kedustaan. Kalau dia jujur berarti ini tak sesuai dengan karakternya. Karakter apa itu munafik? Fa innal muslimin lamma azharahumullahu ala a'daihim yauma badr. Karena kaum muslimin tatkala Allah memenangkan mereka terhadap musuh-musuh mereka pada waktu perang Badar, wa taralahumus said, popularity mereka semakin menyebar. Dakhala ma'ahum fil islami zahiran man laisa ma'ahum fihi batina. Masuk bersama mereka ke dalam Islam secara zahir orang yang tidak menyertai mereka di dalam Islam secara batin. Faqtadat hikmatullahi azza wajal, maka hikmah Allah azza wajal menuntut an sabbaba li ibadihi mihnatan mayyazat bainal mu'mini wal munafik. Allah membuat suatu sebab untuk para hambanya sebagai cabaran untuk memisahkan antara mukmin dan munafik. Allah yang menciptakan sebab, tapi yang melaksanakannya tentunya para hamba. Dengan apa? Allah menampilkan ghanimah. Akhirnya ada kesalahan di antara kaum muslimin, ada yang mengambil ghanimah, berbuat maksiat sehingga kalah, sehingga orang munafik mulai berbicara yang di Madinah itu, berbicara memburuk-burukkan dan seterusnya. Fa'atla al-munafiquna ru'usahum, maka orang-orang munafikin menampakkan kepala-kepala mereka fi hadhil ghazwah, di dalam peristiwa peperangan itu. Bukan di awal, tapi apa? Tatkala mukminin kalah, maka orang munafikin mengatakan seandainya mereka mau duduk bersama kami, niscaya mereka tidak akan mengalami seperti itu. Seandainya urusan ini juga di tangan kami, niscaya kami ini, kita ini tidak terbunuh di situ, dan seterusnya. Ucapan-ucapan yang Allah abadikan di dalam surat Ali Imran, ucapan para munafikun. Wa takallamu bima kanu yaktumunah. Mereka berbicara, mereka mengucapkan sesuatu yang dulu mereka sembunyikan. Wa dhaharat muhabba'atuhum, dan nampaklah apa saja yang selama ini mereka rahasiakan. Wa ada talwihuhum tasrihan, isyarat-isyarat mereka berubah menjadi ucapan yang jelas, yaitu mencela pilihan Nabi untuk berangkat, dan juga mencela Nabi dari sisi ini dan itu. Kenapa tidak menerima musyawarah dari Abdullah bin Ubay dan seterusnya itu. Wangqasaman nasu ila kafirin wa mu'minin wa munafik, dan orang-orang pun terbagi menjadi ada yang kafir, ada yang mukmin, dan ada yang munafik. Inqisaman zahira, dengan pembagian yang jelas. Ketika perang Badar belum nampak jelas, ketika perang Uhud ketahuan. Wa arafal mu'minuna anna lahum aduwa fi nafsi durihim, dan kaum mukminin mengetahui dengan sebab itu bahwasanya mereka memiliki musuh di negeri-negeri mereka sendiri. Dur boleh jadi artinya negeri, boleh jadi artinya rumah-rumah. Wahum ma'ahum, dalam keadaan musuh tadi menyertai mereka. La yufariqunahum, tidak berpisah dengan mereka. Fasta'addu lahum, maka kaum mukminin pun bersiap-siap untuk menghadapi mereka, lebih waspada. Wa taharrazu minhum, dan berjaga-jaga dari mereka. Ilahuna wallahu a'lam.